Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dulatim Channel. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Wah, wes bintang tamu bro. Reng Madura. Madura. Oh, Reng Madura. Tak kirain Surabaya, Mas. Madura Kak Dulatim. Soalnya perawakannya itu nggak ada Madura-Madura. Wes, alhamdulillah wa syukurillah. Mas Raka. Siap. Kenalan dulu, Mas Raka, guys. Kita kedatangan bintang tamu Mas Raka. Mas Raka, mungkin sebagian besar penontonku ini nggak ada yang tahu, Mas. Mas Ya. Raka ini siapa sih? Boleh dikenalkan dulu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa sekali Cak Dulatim. Iya. Alhamdulillah dikasih kesempatan bisa hadir di studio yang sangat luar biasa ya. Dan ini sebagai inspirasi juga, motivasi juga ya kita Iya. sama Tretan Madura, dan luar biasa mempunyai karya yang sangat luar biasa. Saya akan memberikan apresiasi buat Cak Dulatim. Tepuk tangan boleh. Terima Luar kasih, biasa, terima luar kasih Mas biasa. Raka. Kebetulan asli gue emang Madura mas. Madura. Madura, original atau nama asli gue Abdul Muiz mas. Beda tipis Abdul Latif ya dengan Abdul Asmaul Muiz. Husna. Yes, setuju. Iya. Abdul Muiz mas. Nah di tahun 2012-an ya, saya masuk di radio mas. Saya sebagai announcer atau penyiar di radio Kota FM. Nah, pada waktu itu produser menyarankan, ayo cari nama yang mudah diingat, gitu. Nah, di situ ada TV, ada sinetron. Nah, lagi ngobrol, namanya Raka. Ya udah ini aja Pak, aku bilang. Oh Raka iya. Dapat 1 hari mas. Jadi siaran Raka tetap pakai nama Raka ya. Nah, besoknya kok kurang pas ya, nggak ada nama panjangnya soundingnya itu. Tak tambahin sareng gula mas, anyamah Raka Maulana nama Abah Gula almarhum dari Kemas. Oh, begitu. Wah, keren. Asli Madura ya? Asli Madura. Madura mana? Gula reng desa was gunung mas. Mana itu? Sorry, desa Soket Gundul atau Soket Lao, Kecamatan Trage, Kabupaten Bangkalan mas. Masih masuk Bangkalan ya? Bangkalan, lek ngerti alang-alang masih, masih terkenal alang-alang kan dari gigi. Terus ya alang-alang, Tampin, ya Trage Tampin. Nah di situ ada Soket Lauk juga lebar. Nah termasuk gula yang perbatasan dengan Bejeman, arah mau ke Kuanyar. Nah di situ ada Soket Lauk Gundul. Soket Lauk Gundul ini desa istilah yang masuk yang pelosok di situ. Pantesan kerjanya di radio. Suaranya emang kayak penyiar MC Palapa sampean, Mas. Iya nggak, Mas? Kayak penyiar MC Palapa itu loh. Siapa itu, Mas? Siapa itu yang viral itu? Mas Arifin. Mas Arifin. Ya, seperti Mas itu. Arifin. Aku nanya dulu ya. Ya. Di radio suaranya seperti ini. Kebetulan masih emang dari awal aku masih istilahnya karena suaraku tentang suara raja kan masih suara raja. Jadi aku pakai suara perut, Mas. Lagi kebut MC. Nah, tes 1 2 2 deh. Iya. Tapi emang udah kebiasaan akhirnya Mas gitu. Oke. Lek ngomong biasa, hasilnya ndak kemede. Lo pati jelas gitu Mas. Nah, akhirnya aku lek ngomong tetap suara perut. Apalagi siaran di radio. Ngomong biasa aja sama Mas Dulatim barusan alhamdulillah buka puasa bareng ya. Ya tetap suara-suara Bukan perut. dibuat-buat. Iya, bukan dibuat-buat. Jadi emang seperti ini gitu Cak Dulatim. Berapa lama di radio? Kurang lebih 5-6 tahunan aku di sana, Mas. Lama berarti. Ya, lumayan. Dan juga Mas Raka ini juga punya bisnis kita ini Ya. wedding. Betul. Boleh betul, dijelasin tuh bisnisnya, Mas? Ya, jadi Mungkin teman-teman mungkin ada yang nanti berminat kan bisa dihubungi, kontaknya sampean sudah saya taruh di wah luar biasa. Ini yang Raka mau Mas. Bisa. Jadi ya terus terang sekali lagi Raka berterima kasih banyak sama Cak Dulatim sekelangkong sebanyak atas support dan sinerginya juga Mas Dulatim. Gula merasa bangga sesama Tretan TV orang Madura bisa berkarya di bidang hal entertain seperti ini. Aduh, jadi kebanggaan banget Mas itu. Nah, jadi setelah dari radio, dulu sebelum ke radio flashback masih boleh sebentar Mas ya. siap. Pernah saya kerja itu di dunia kerja cleaning service aku Mas. Cleaning service di rumah sakit Dr. Stomo. Sapo cleaning service Mas ya, sapoan di rumah sakit itu Mas ya. Itu sambil kuliah. Jadi pernah aku kerja atau ala aku Mas cleaning service. Dari situ sebulan atau 2 bulan
melihat ya emang itu sebagai jembatan saya Mas. Yang penting aku masuk ke Dr. Sutomo dulu gitu Mas. Jadi sasaran saya. Sebelum cleaning service juga pernah saya jadi sales juga, sales apa namanya? Filter air untuk pet untuk bersih itu pernah ya, dan banyak lah di dunia marketingnya sales itu. Nah, yang paling saya jadi inspirasi poin perjalanan istilah karir saya di cleaning service kurang lebih 2 bulan. Habis itu saya melirik teman-teman yang ada di sebelah, ada farmasi Mas. Ya opo yo caranya aku bisa masuk di dunia farmasi atau di bidang farmasi. Akhirnya gue masuk Mas, masuk ngelamar secara prosedur. Tapi sebulan lo gil panggil Mas, lo emat-rema Mas. Gue Madura Mas. Jadi bengal istilahnya wani lah istilahnya. Wani tapi untuk benar. Nah, di situ ini cerita real Mas ya, cerita istilahnya yang mudah-mudahan ini sebagai inspirasi juga buat teman-teman yang ada di sana. Jadi dalam waktu 1 bulan kalau nggak salah Mas, saya labrak Mas. Bukan arti labrak itu dalam nilai positifnya, gue maju Mas. Gue maju udah pimpinan. Apanya ada kancah istilah si kenal anak farmasi. Pertama cleaning gue Mas, aliri. Ya opo ya caranya aku bisa masuk ke depo farmasi itu gitu Mas. Ya udah kamu bikin lamaran aja. Lamaran. Sebulan lo terima Mas, bukan lo terima. Tak igil panggil Mas sih. Gue masuk kantornya nang di si direktur yuk. Iku lo farmasi nang. Oke. Masuk gue Mas. Masuk dok. Ya appointment atau janji Mas. Ya udah nanti ada Mas Muiz mau masuk dan ya ada mau ngaduk gitu. Siapa? Iya katanya mau ngelamar. Udah masuk lamarnya itu belum dipanggil. Sebenarnya aneh gitu Mas. Cuman gue ngadep wis kok bengal terbaik untuk kebenaran. Cuman pengen tahu kenapa belum ada panggilan Bu. Gue masuk Mas. Singkat cerita, gue masuk. Bu, mohon maaf, mohon izin, saya cuma ingin menanyakan tentang masalah profil saya atau lamaran saya. Itu gimana pertimbangannya? Udah dipanggil belum? Sebenarnya kan klemis Mas. Tapi aku bener Mas, niatku tujuan dia sedikit juga mau berharap Mas ya diterima dan ingin menanyakan gimana nasib lamaranku gitu Mas. Langsung Mas waktu itu ya mudah-mudahan Bu Farida juga lihat gitu aja. Terima kasih banyak Bu Farida ya. Zaman itu loh siapa kamu? Muiz, coba lihat. Oh nggak dilihat ya. Oh dilihat waktu itu kayak lamarannya menumpuk istilahnya. Nah dari situ Mas, kamu berani bisa kerja di sini, ini obat-obatan lo apa? Ya akan istilahnya mungkin apa yang saya bisa bantu, bagian ngirim kayak atau apa monggo gitu kan. Oh ya udah. Nah dari situ Mas, alhamdulillah bisa diterima Mas gitu Mas. Kuliahnya jurusan apa sampean? Saya di manajemen ekonomi Mas. Itu waktu itu sambil kuliah Mas, dari SMA itu Mas. Jadi kan sambil mau cari kerja istilahnya Mas. Akhirnya kerja ya di situ kerja di farmasi Mas. Sampai kurang lebih 4 tahun 5 tahun sampai kuliah selesai. Gitu lama berarti. Betul, di farmasi Sutomo Mas. Jadi Kak, dari farmasi ini Kak, baru kuliah keluar, bukan keluar ya sambil kuliah dan sambil ngelamar di radio. Kenapa pindah dari farmasi ke kok pengen ke radio sampai? Nah, itu mungkin dari hobi Mas ya. Hobi. Kebetulan saya dari SMP, SMA suka seneng Mas tampil ikut lomba-lomba pidato, puisi waktu itu Mas. Dan ya hobi pengen ya jadi penyiar, pengen jadi presenter. Nah itu aku kursus dulu Mas. Jadi kursus MC, kursus presenter kurang lebih 1 bulan 2 bulan di Grapena. Nah kursus selesai ya. Wah ini kamu mau cerita Mas? Nah habis itu Mas, sebulan 2 bulan kursus Cak Abdul selesai, baru saya ngelamar lagi Mas ke radio Kota FM, Suara Giri, IBS dan lain-lain. Nah akhirnya ya sama halnya, kok belum ada panggilan 2 bulan ya saya masuk lah istilahnya. Belum ya akhirnya disuruh casting setelah siaran. Akhirnya punya basic itu piagam dan saya ada kelulusan sekolah gitu, sekolah kursus MC diterima. Jalan di situ di penyiar radio Kota FM kurang lebih 5 tahun jalan. Dari situ kebanyakan seorang host atau presenter itu semua dari awalnya penyiar radio. Kebanyakan teman-teman presenter di TV itu kebanyakan awal dari penyiar radio. Ada sih yang otodidak, MC jadi host gitu. Tapi kebanyakan dari penyiar radio. Nah dari situ saya sambil jalan 2 penyiar, saya juga freelance di TVRI host. Kemudian saya di TV9, JTV, freelance. Tetapi yang fokus waktu itu
saya di TV 9 dan TVRI. Jadi di TVRI saya bawain talk show, program talk show, kemudian juga bawain acara dangdut ya. Dan di TV 9 sampai saya bikin program sendiri. Oke. Namanya Serba Serbi Manten Wedding Shopping, Mas. Di situ saya belajar, Mas. Itu yang akan saya bahas. Betul. Nah, di situ memang awal mulanya saya bikin IO ini dari media TV 9 ini, Mas. Jadi terima kasih buat TV 9, saya belajar dari sana, akhirnya saya blocking time, Mas. Saya blocking time, saya beli jam. Saya produser sendiri, Mas. Saya nge-MC sendiri, marketing sendiri, tapi ono tim, Mas. Sing kamera mah aku gak iso. Yeah. Jadi kalau kamera aku lo bisa, Mas, ada tim. Jadi waktu itu jalan. Gitu. Nah, akhirnya setelah saya punya program Serba Serbi Manten Wedding Shopping, kan ada istilah namanya selain itu wedding apa, bro? Wedding shopping. Bu apa? Market shopping ya mungkin ya. Nah, hal seperti itu. Nah, aku kenal sama teman saya, partner penyelenggara pameran wedding. Namanya Traditional Wedding di Royal Plaza. Nemu jalan dari situ. Nah, akhirnya saya partner sama Mas Hanif. Nah, aku juga berterima kasih banget kepada Mas Hanif atas kesempatan itu jadi partner. Akhirnya saya bikin bendera. Nama perusahaan saya Nobel Entertainment. Di situ partner, Mas, sama I-Enterprise penyelenggara pameran wedding atau tradisional wedding di Royal. Ya udah, Mas Raka, tolong bantu konsepin isi acara panggungnya. Jadi Nobel di situ yang ngemas semua isi acara panggungnya. Sambil juga saya belajar nyeles, emang dunia saya suka hobinya nyeles, marketing, masih nyeles di situ. Ya sambil nyeles jualan stand. Ayo, nggak mau ikut pameran tah? Standnya berapa harganya? Ini. Nah, selain tugas saya mengemas panggung, isi acaranya Nobel Entertainment itu, Mas. Nah, di situ alhamdulillah saya belajar kurang lebih 4 tahunan, Mas, di Royal Plaza. Dan tepatnya di 2018 saya memberanikan diri, istilahnya saya lulus sekolah lah. Yeah. Saya buka sendiri, Mas. Hari saya buka sendiri, 2018 itu namanya Serba Serbi Manten Expo. Itu pertama saya berdiri di Cito, Surabaya. Tahun 2018. 18. Betul. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Akhirnya jalan roadshow Jawa Timur di 5 kota, di Cito, Surabaya, Malang di MUG, di Jember di Lipo, di Gresik Icon Mall, dan di terbaru di Sidoarjo di Lipo, Mas. Wah, keren. Mas, pernah punya kendala nggak selama menjalankan bisnis yang Mas sampaikan tadi itu? Di bidang weddingnya? Iya, di bidang weddingnya. Kan pasti ada, Mas, nggak mulus kan ya? Benar. Kita nggak selalu mulus usaha kita kan, pasti ada problemnya. Oke, Jatuh Latif. Jadi semua perusahaan pasti, Mas, ya ada resikonya ya. Betul. Ada resikonya, kemudian juga ada tantangannya. Kalau tantangannya istilah atau kendalanya, Mas, yang pernah saya rasakan, misalnya yang pernah saya capai, yang terjadi ya tekor, Mas. Jadi konsepnya itu saya sewa mall, Mas. Jadi konsep bisnisnya di Serba Serbi Manten Expo atau sebagai penyelenggara pameran wedding, saya sewa mall, atrium. Jadi atrium itu saya sewa semua, mulai dari barat sampai timur, dan atrium tengah saya sewa sekian gitu ya. Nah, akhirnya saya peta-peta, Mas. Bisnisnya ini saya peta-peta ya, saya ukur 3x3 semua, saya jual, Mas. Ke perias manten, ke dekorasi atau kuade, kemudian foto video, kemudian catering, dan semua perlengkapan pernikahan, Mas. Nah, di situ kan nggak mudah, Mas. Betul. Nyeles acuel nih, Mas. Betul. Nah, ketika lo baju, Mas, ya siap-siap tekor, Mas, sabe jual, Mas. Sampai kehilangan sawah. Ya, artinya ya harus berani torok kan gitu, Mas. Kalau resiko ya. Resikonya di situ. Sebagai seorang pengusaha pastilah di situ ya. Ketika kita sudah modal untuk sewa sekian, kemudian produksinya habis sekian, pasang billboard, baliho, radio segala macam untuk mengundang massa. Nah, stand ternyata gak laku, Mas. Resikonya, minusnya istilahnya di dunia usaha wedding ini,
Ya seperti itu gitu Mas, ya harus berani tekor gitu, harus berani torok gitu Mas. Respon keluarga gimana Mas sampai tetorok sabdo itu? Jadi alhamdulillah. Soalnya ya, gini, Madura itu kalau sawah itu jelas udah kayak kepepet banget gitu loh. Betul. Iya nggak sih? Sangkolan. Nah, sangkolan itu. Betul. Tapi alhamdulillah Mas, artinya ini sebuah pelajaran. Plesetan sih sebenarnya. Alhamdulillah tidak sampai jual sawah Mas. Gitu. Cuman kalau nilainya lumayan besar lah, puluhan juta gitu Mas ya. Kalau sawah kan istilahnya bisa 50 sampai 100 gitu ya. Jadi alhamdulillah tidak sampai saya jual sawah. Cuman ya lumayan, minusnya itu ya puluhan juta gitu loh Mas ya. Seperti itu. Dan sekarang juga masyarakat juga punya podcast. Ya, ini ini yang saya pengen tanyakan ini. Kenapa kok ini jarang banget ya Mas ya? Bisnis wedding itu sandingannya itu podcast. Ini jarang banget. Betul. Hampir kayaknya nggak ada. Iya. Itu kok bisa kepikiran gitu masyarakat? Oke. Kenapa? Jadi terus terang yang pertama ya Mas ya. Yang pertama tujuan Raka, saya sebagai penyelenggara pameran wedding Serba-Serbi Manten Expo ya. Roadshow Jawa Timur. Jadi Serba-Serbi Manten Expo ini pameran perlengkapan pernikahan terbesar terlengkap di Jawa Timur. Jadi dari rias manten, dekorasi, catering dan lain, ini wadahnya, off airnya di Serba-Serbi Manten Expo di pameran. Ketika calon manten ya mau jadi manten atau merayakan pesta pernikahannya, mau belanja wedding, nggak usah repot-repot, langsung ke Serba-Serbi Manten Expo. Karena di satu pintu itu semua akan dapat Mas, dan promo banyak di sana, diskon-diskon banyak gitu. Nah, alhamdulillah udah jalan nih, udah 5-6 tahunan. Akhirnya Mas terus terang, semakin kesini zaman ya toh, pasti sekarang zaman semua digital Mas. Betul. Semua medsos. Ya, saya kepikiran lah. Kebetulan saya ada tim juga dan ada Mas Zidan ini juga terobosan ini tim Raka Mas ya. Gimana Mas Raka kalau kita bikin podcast aja? Sebenarnya juga dari awal udah ada rencana kepikiran, belum terrealisasi. Nah, ada dorongan tim dari saya, wis kita bikin aja. Kita bikin karena ini merupakan kesempatan untuk Poin Plus, wadahnya juga ketika vendor wedding itu mau promosi lewat online atau medsos, ini sudah ada wadahnya podcast. Nah, kalau boleh jujur Mas, terus terang setelah saya scroll ya di handphone, ada Cak Abdul Latif Mas. Wah, ini jadi motivasi Mas. Kenapa enggak gitu Mas? Akhirnya saya terinspirasi dari Cak Abdul Latif ini Mas, bikin podcast. Padahal podcast ini juga masih baru. Nah, tetapi Mas, poin plusnya luar biasa Mas. Yaitu tadi, Cak Abdul Latif adalah tretan sesama Madura Mas. Bisa terjun seperti ini. Wah, kenapa tidak gitu Mas? Ayo di sini kita bisa sharing sinergi dan aku harus juga bisa dan sama-sama belajar gitu Mas. Wah, keren. Ya, terima kasih sudah menjadikan Abdul Latif Podcast ini sebagai inspirasi. Motivasi dan inspirasi Mas bagi Raka pribadi. Padahal kita sebenarnya juga sama-sama belajar, ya. Betul. Ada poin plus yang saya nggak punya dari masyarakat ini, saya belajar juga. Yes. Tentang public speaking, mungkin jauh lebih bagus sampean karena sampean punya pengalaman yang jauh. Kalau sampean kan basic radio, betul, jadi Mas. Host sudah biasa Mas. Iya. Kalau saya kan nggak ada basic apa-apa. Tapi luar biasa Mas, luar biasa kok Mas. Cuma emang punya keberanian aja. Betul, itu modal utama ya Abdul Latif. Modal utama ya. Modal utama. Nah, saya mau nanya nih, berhubungan dengan serba-serbi. Ya, monggo diminum. Berhubungan dengan serba-serbi mantennya Mas Raka, ada paket-paketnya nggak di dalam itu? Misalnya kita nggak pakai ininya, gimana? Ada penjelasannya? Oke. Jadi Serba-Serbi Manten Expo kebetulan itu merupakan dari usaha atau event Nobel Entertainment ya, penyelenggara pameran wedding atau pameran manten. Nah, di sisi lain Mas, Nobel Entertainment ini juga ada beberapa bidang. Nah, yang pertama yang ditanyakan Cak Abdul Latif ini, kami juga bergerak di bidang wedding organize. Oke. Karena event organize dengan wedding organize itu beda. Ya, kalau IO, event organize yaitu yang bikin acara dalam bidang apapun gitu. Tetapi kalau sudah masuk ke WO, wedding organize, nah ini yang akan mengkoordinasi di acara manten, di acara wedding. Nah, kebetulan saya juga jalan di WO, ya ada macam-macam Mas paket-paketnya. Mau paket rumah ada, paket gedung ada.
Nah itu nanti tinggal ya japri aja ya di medsos Nobel Entertainment atau Nobel_Surabaya. Tertera kok di deskripsi. Ya, betul. Paket rumah, aku mau bahas paket rumah Ya. dulu ya. Paket rumah itu bisa ke Madura berarti? Oh bisa Mas, kita di seluruh Jawa Timur dan bahkan ya tergantung Mas, tergantung dari fee-nya Mas. Betul. Cocok de Madura, cocok de Jawa Tengah, ongkosnya misalkan harga nih paket rumah kita berkisar dari 12 juta. Dari 12 juta ini ya mungkin tinggal nambah uang transport ke Madura Mas dan ini ke Mas. Ini udah dapat semua dari rias, busana pengantin, terop dan ini, dekor gitu. Ini catering beda kalau di Madura ya. Betul. Kalau di daerah Surabaya lah kita kan daerah Surabaya ini nggak semuanya punya pertanian itu bahasanya apa sih? Lahan. Teras itu nggak seperti yang di Madura ya. Betul. Kalau di Surabaya ini kan gang-gang itu sampean juga punya ada paketnya. Bisa Mas, ada Mas. Yaitu istilahnya masuk ke paket rumahan gitu namanya. Paket rumahan. Jadi tinggal kita survei aja lahannya berapa. Oh, gangnya ternyata cuma 4 meter. Ya udah tenda kan terop standar 4x6 gitu aja sih Mas. Nah, selain paket-paket itu, kami juga bergerak ada di Nobel Kustik Mas. Grup Nobel Entertainment ini. Jadi ada entertain juga. Masnya mungkin mau oto-oto ya, foto orkes Mas. Gula ada Mas. Namanya juga ada. Namanya juga Nobel Entertainment bade Nobel Kustik, bade Gambus. Oh, keren itu ya. Nah, terus ada lagi Mas, ada grup namanya SJS. CV Surya Jaya Sakti, ini spesialis basmi rayap. Ada di bidang itu juga Mas. Nobel ini cocok banget Mas buat orang Madura. Karena itu emang peminatnya itu. Betul. Gambus, bener. Orkes, itu ada semua. Alhamdulillah ada semua. Sorry, untuk artis sendiri kita bisa request atau gimana? Atau sudah disediakan? Kita ada standar. Oke. Ya, jadi kalau misalkan kita mau gambus nih ya, gambus kita di 4 musisi ya, kemudian ada 3 artis ya, kemudian ada 1 MC. Nah, kalau misalkan dari tuan rumah sendiri, Mas, aku minta artisnya minta Tasya Rasmala, aku minta Jihan. Ya udah Mas, kita tinggal ambilkan si Tasya. Harganya yang jelas beda dengan harga yang paket standar. Gitu. Tapi bisa ya, pasti bisa. Mas, insya Allah bisa Mas. Oke, wah, keren ya. Yes. Keren Nobel. Alhamdulillah, mudah-mudahan makin keren Mas dengan bisa silaturahmi ke Cak Abdul Latif ini. Amin. Semoga juga ketularan rezekinya. Amin, sama-sama Mas. Rezekinya sampean juga. Amin. Nah, ini juga apa? Nobel ini selain bergerak di wedding dan segala lain, ada yang lain nggak? Atau cuma itu aja? Ya, jadi di Nobel Group itu tadi sudah bergerak di bidang entertain. Nah, kemudian ya itu tadi saya ada usaha lagi di SJS CV Surya Jaya Sakti. Ini spesialis basmi rayap Mas. Jadi, apa itu? Sorry ya, nggak tahu. Apa itu? Jadi kalau misalkan rumah Mas Abdul Latif ya dan teman-teman yang lain misalkan kena rayap gitu Mas ya rumahnya. Nah, kami bisa membasmi Mas. Jadi ada jasa basmi spesial rayap. Namanya nyamuk bisa kecoa, tikus gitu Mas. Namanya CV Surya Jaya Sakti. Jadi di jasa basmi rayap di situ. Wah, keren. Mas, sampean kan kuliah tadi apa, sorry? Di manajemen Mas. Kok bisa Mas menjalankan bisnis yang mungkin serumit ini kalau kata saya rumit ya. Betul, rumit. Mas. Ini butuh apa ya? Pemikiran ekstra Mas. Betul. Ya nggak, memakan tenaga kan, memakan tenaga ini kan. Iya benar Mas. Apa emang sudah bakat dari dulu atau emang soalnya ini kan nggak sama jurusannya. Iya, betul. Jadi, apa punya temen yang ngajak atau gimana? Jadi selain yang pertama modal awal itu emang skill Mas ya. Jadi skill itu ya kita butuhkan ya. Kemudian ya mental ya dan manajemen Mas, tim atau SDM. Jadi ketika sudah punya skill ya, mental juga sudah optimal, tinggal bangun manajemennya Mas. Bangun SDM. Oke, ngomongin mental, pernah gagal? Namanya usaha Mas, pasti ada gagalnya juga Mas. Iya. Tapi gimana caranya kita bisa naik lagi. Berarti mental ini sudah aman? Alhamdulillah aman Mas.
Mas, kalau boleh nanya, pernah ada di titik terendah apa sampean ketika gagal? Kayak pengen nyerah atau pernah nggak? Waktu itu Mas, baru nikah Mas ya. Oke. Baru nikah, kurang lebih 2 bulanan mungkin ya. Saya keluar dari rumah sakit farmasi itu Mas. Mari, udah suara habis. Mari abi ini oleh 2 bulan, kula nekat ya bisa dibilang pengaruh dari teman juga, saya pengen upgrade, tetapi tidak memikirkan langkah selanjutnya gitu loh istilahnya. Akhirnya saya keluar dari farmasi Mas, keluar dari farmasi. Nah di situ butuh proses untuk cari kerjaan lagi. Padahal buru bangun rumah tangga baru Mas. Nah di situ bener-bener istilahnya kerja keras, ekstra juga mikir gimana caranya harus kita bangkit di situ Mas. Nah alhamdulillah ya itu tadi Allah istilahnya gak merem Mas ya. Gusti Allah gak merem, asal kita ada kemauan, asal kita mau kerja keras Mas, insya Allah ada jalan. Nah Allah tidak akan merubah nasibnya orang kalau orang itu tidak mau merubahnya. Itu ada dalil atau hadisnya itu atau Al-Quran itu Mas ya. Saya pernah baca itu, saya pernah dengar itu. Nah itu pedoman saya Mas. Nah di titik itu ya udah, saya akan berusaha kerjaan apapun, sales apapun, dan memang basic saya suka di marketing, di sales Mas, macam-macam, sales bangunan. Ketika waktu keluar dari farmasi Mas ya, sales bangunan, alat bangunan, sales bangunan juga. Jadi alat bangunan itu saya di pemasaran itu Mas, di marketing pemasarannya, kemudian pemasaran bahasa Inggris Mas, ada TOEFL, IELTS dan segala macam, itu saya juga masuk di sana. Ya alhamdulillah Allah memberikan jalan, ketemu sama Mas Hanif ini istilah yang bisa dibilang jalan atau jasa lah, perantara. Akhirnya saya terjun di dunia wedding sampai saat ini. Oke, nah ini ngomongin podcast lagi ya? Ya, siap Mas. Podcastnya Serbi Manten ini sudah berjalan berapa episode? Kebetulan Mas, baru produksi 1 minggu kemarin Mas. Jadi pas Zidan awal Februari ya Mas Bro ya? Awal Februari. Oke. Jadi di situ mau masuk bulan puasa, emang kita nggak jalan di event Mas kalau di bulan puasa ya. Jadi semua pengusaha wedding semua break ya. Kalau manten Mas, ada mantan. Habis ini dikejar tapi. Habis Sawal ya, habis Lebaran Sawal Mas. Waduh, lo mulai Mas. Betul. Dari job 2, job 3 vendorku Mas ya gitu. Jadi dan Raka kebetulan juga MC ya dipanggil Mas, ya aku jalan Mas ya. Karena itu hobi saya istilahnya. Mas bisa MC wedding di gedung ini, ya aku jalan. Cocok amplop Mas. Fee-nya jalan saya gitu. Hobi dibayar. Hobi dibayar. Keren. Nah, dari situ istilahnya kita tetap jalan di dunia wedding sampai saat ini istilahnya Mas. Target pasarnya narasumber di Serba-Serbi Manten podcastnya itu pengennya Mas Raka ini sampai meluas kemana aja? Ya. Apakah cuma yang berhubungan dengan wedding atau membahas yang lain-lain atau gimana? Kalau target untuk podcast kebetulan namanya itu Mas yang kita bangun podcast Ngupas Manten. Ya. Oh ya, podcast Ngupas Manten. Kalau Cak Dulatif Cak Dulatif podcast gitu ya. Nah nama saya akunnya nanti Ngupas Manten, podcast Ngupas Manten. Nah singkatannya Cak Dulatif itu adalah ngobrol serba-serbi Manten. Jadi pameran saya yang sudah jalan off airnya saya angkat di media medsos, di podcast namanya Ngupas Manten, ngobrol serba-serbi Manten. Nah serba-serbi Mas, macam-macam gitu, tapi tetap di arena wedding, tetap di jalur di arah wedding gitu Mas. Nah tentunya target saya tetap di dunia wedding Mas, buat semua pengusaha perias, pengusaha kuade, pengusaha catering, pengusaha WO, artis atau entertain, MC, semua nanti masuk di Ngupas Manten. Ngupas Manten. Betul. Targetnya untuk wilayah apa aja? Wilayahnya nih, kita ngomongin wilayah. Untuk wilayah Mas, kebetulan saya berdomisili di Surabaya Sidoarjo ya. Nah alhamdulillah
sebenarnya aku tetangga sering sampean Mas. Iya, Orang Simo, orang Duku Kupang Utara, Mas. Cuman hijrah di Sidoarjo. Saya fokus di Surabaya Sidoarjo, Mas. Tapi kan pameran saya itu kan Jawa Timur. Yang tadi saya sebutkan di 5 kota. Iya. Jadi fokus target saya adalah Jawa Timur, Mas. Jawa Timur. Jawa Timur. Tetapi insya Allah mohon doa Cak Abdul Latif juga, sinerginya juga nanti insya Allah nasional nanti podcast saya, Mas. Amin. Mohon Sudah doa, pastilah. amin. Jalan sudah ada. Amin. Madura tertarik? Wah, mudah-mudahan segera, Mas. Soalnya di Mas, Madura ini teman-teman. banyak. Betul. Banyak kalau wedding, Mas. Betul. Saya banyak teman-teman juga yang ada di daerah Madura, Mas. Kebetulan aktif juga di dunia pameran, gitu. Terus? Jadi salah satunya juga di situ ada Kak Mat Saleh, ya, di Bangkalan, ya, yang viral-viral atau yang udah punya nama ya. Terus Mas Fauzi Salon. Iya, kemarin Betul. pernah hadir di sini loh. Oh, alhamdulillah udah Iya. pernah masuk ke sini. Pernah. Oh, luar biasa. Mudah-mudahan bisa sinergi lagi Ke Serba Serbi Manten. Serba Dan Serbi juga Manten. bisa di podcast nanti pastinya gitu. Harus. Amin. Perwakilan dari Madura itu. Betul. Di daerah Sampang, di situ ada Ira Make Up, Mas. Daerah Sumeneb ada banyak ya teman-teman, Mas, karena mereka juga connect juga karena konsep saya juga Jawa Timur ya, Mas ya. Jadi ketika ada acara Serba Serbi Manten ya yang dari daerah-daerah datang, Mas. Oke, Mas, ngomongin wedding. Iya. Gini loh, Mas, saya sedikit curhat ya. Siap. Kemarin kan saya nikah. Oke. Nikah. Oh, tak pikir bujang ya Oh, nikah. Sudah nikah. Sudah nikah. Istri saya lagi hamil muda. Alhamdulillah. Kemarin itu nikah, Mas ya. Gini, istri saya itu punya dekor, Mas. Oh, alhamdulillah. Gitu loh. Nah, ini contoh adalah contoh Cocok. yang kalau menurut saya ya. Siap, Mas. Saya dan istri itu gak punya basic sama sekali Oke. untuk wedding. Siap. Jadi kita itu sekarang itu kebingungan, Mas. Karena apa? Karena cuma ikut-ikutan. Madura kan Siap. tahu ya. Mungkin, Andi Mas. kuade. Wah, Mungkin. kebaik kuade. Jadi ajang bisnis. Padahal kalau kita mau menekuni bisnis dekor, itu harus punya basic yang benar-benar ngerti seni. Ini kan seni kan ya? Betul, Mas. Ngerti seni, entah itu apa dan di lapangannya kendalanya seperti apa, entah itu terop ya kan? Betul. Entah itu dekor. Dan kita juga harus punya tim, ya kan? Iya. Harus punya tim dan satu frekuensi sama timnya. Betul. Kita pengennya seperti ini, tapi tim nggak ngerti, Nggak sejalan, itu repot juga. Bener, Jatuh. Nah, ini Mas, ini kemarin yang kita pakai nikah itu. Hulut Wedding Decoration. Hulut Wedding Decoration. Nama istri saya itu Hulut. Nah. Subhanallah. Ini mungkin jalan Allah, Mas, buat kita, Mas. Iya. Insya Allah kedepannya kita bisa sinergi, Mas. Kita saling support, kita bisa saling memberikan solusi, Mas. Amin. Ini wah luar biasa ini, Mas. Hulut Wedding Decoration. Baru loh ini, Mas, belum ada yang pakai. Oke. Cuma saya yang nikah itu. Oke, tapi mohon maaf sebelumnya Hulut Decoration ini ada basic di dunia dekorasi. Mungkin pernah kerja ikut orang tetangga. Gak ada. Oh, belum punya, belum Gak ada sama sekali. Oke. Tahu Madura kan? Iya. Madura gitu, Mas. Mungkin apa? Kedun pengalaman, Mas, teman noro orang, teman ngiring orang istilahnya ala dekor. No, enggak. Istri saya tuh gini. Kayak misalnya ada temennya. Iya. Kan mungkin curhat ya mungkin Iya, ya karena betul. mau nikah. Kamu mending daripada sewa dekor, mending buat aja. Setelah itu disewain. Cuma omongan seperti itu ditangkap, jadilah uang melayang. Luar biasa. Enggak, Mas, bagus ini, Mas. Ini awal mula ya ini sharing juga, Mas ya. Iya, boleh. Enggak apa-apa, Mas ya. Iya, enggak apa-apa. Durasi masih aman ya. Aman. Oke. Ini kesempatan, Mas, insya Allah, Iya, Mas iya. ya. Jadi di dunia wedding, di industri wedding, Mas, sangat potensi sekali, Mas. Bisnisnya sangat potensi sekali, ya. Entah itu jadi perias, entah itu jadi dekorasi. Insya Allah 2 kali, 3 kali lipat untuk masalah budget, ya, atau bisnis keuntungannya. Nah, dengan yang Mas Abdul Latif ceritakan profil atau perjalanan dari Hulut Decoration, ini mungkin langkah awal, Mas. Semua itu butuh proses, Mas ya. Semua itu butuh proses. Insya Allah nanti kita saling sinergi dan saling untuk dukung ya di dunia wedding, apalagi kenal sama Mas Fauzi, ya sama Raka juga sebagai penyelenggara pameran, sebagai fasilitas untuk mengekspos, untuk memamerkan produknya. Itu bagus, Mas. Jadi Mbak Hulut ini kalau emang mental udah
kuat, optimal, apalagi didukung dengan suami, Cak Abdul Latif udah bener-bener satu jalur ya, saling-saling ngisi, bagus. Ketika sampean nikah ya, dan ada masukan, daripada sampean sewa, ya toh, ya udah, sampean bikin aja sendiri. Nah, nanti barang itu disewakan. Ya tinggal bagaimana cara maintenance atau merawat produk ini. Ya wis Mas, ini jalankan. Pelan-pelan dong, semua butuh proses. Dekorasi ini sangat potensi. Bagaimana Mas caranya untuk menjalankan bisnis dekorasi ini? Nalpe Mas ke Mas Fauzi. Nalpe Mas, perias-perias Mas. Artinya ayo kerjasama. Belajar pastinya. Karena nol basic saya. Betul. Jalan Mas, cepatin Mas. Apalagi nanti Syawal. Udah, ya katakanlah istilahnya jangan cari keuntungan besar lah. Yang penting pengalaman dulu. Tunjukkan yang terbaik dulu kepada calon manten. Personal brandingnya ini dulu. Yes, ya kan? Betul. Whole weddingnya ini dulu. Benar. Dijadikan ya. Betul. Berarti. Artinya kan barangnya sampean udah bikin sendiri toh, udah produksi. Iya, sudah jadi emang. Nah, udah produksi sendiri, udah punya sendiri toh, udah ada di gudang. Ya wes Mas, deki, lo bisa Mas ya tanah apa ya? Deki mulai osom manten, ya bahasan gula sering lemis atau jemput bola ada teman-teman perias. Siap. Ya betul, tolong kerjasama. Mas Fauzi, salon ya, atau perias A, B, kulinya on tolong napa? Menabi bade mantan, nyari dekorasi, ayo ratang dekor kebakin. Itu strateginya Mas untuk menjual produk kita. Kayak apa portofolionya? Ini udah ada, udah lengkap. Nikah Mas, kuliah Mas. Berapa harganya? Ya udah masukkan aja ke Mas Fauzi. Sekian Mas. Oke, paham itu, nyantol aku. Paham ya? Paham. Jalan saya yakin ini Mas. Gitu, apalagi ya insya Allah ya nanti. Ini lebar loh. Ini lebar. Oh, lebar banget. Makanya. Oh, maksudnya ukurannya. Bingung aku. Soalnya kan kemarin yang nikah itu di sawah. Wih, luar biasa. Kan nggak ada ini loh, Madura ya. Nggak punya teras. Betul. Adanya itu di depan itu sawah kan ya. Punya tetangga istri saya juga. Itu lagi alhamdulillah kemarau, Mas. Jadi bisa 30 meter, Mas. 12. Luar biasa. Makanya kita kebingungan 12. Kalau nanti ada orang nyewa minta 10 meter, kita bisa sebenarnya. Bisa tinggal potong. Tapi nggak sesuai ini. Ya, settingan gambarannya. Settingan gambar, gitu. Ya udah Mas, jual apa adanya produk ini dulu. Jadi dengan catatan, prosesnya seperti itu tadi. Madura sangat potensi sekali dan banyak sekali lahan-lahan besar. 12 itu standar Mas di Madura. Standar ya? Standar banget di Madura. Jadi, saran Raka, ya wes, apa ono Mas jenenge kerja Mas ya, namanya kerja. Ya udah, kita ngomong apa adanya ke rekanan perias. Siap. Mas Fauzi sekali lagi ya, atau Mas Saleh di Bangkalan yang punya Icon dan banyak sih perias-perias yang ada di sana Mas gitu. Ngomong aja. Saya yakin banget hulu dekorasi ini cepat jalan Mas. Amin. Tolong hibakin, tolong kok racang kengakin, cak remuturin Mas. Berempar kena. Nah, di situ Mas sampean intip sebelah Mas. Sebelah harganya sekian, tuh ini aja sebelah. Yang penting Mas jalan, punya profil dulu Mas. Ketika dekor sampai ini udah jalan ke 1 job, 2 job Mas, apalagi didukung dengan podcastnya atau medsosnya, tandes berkah Mas. Kayaknya kita ketemu ini bukan ada tujuan lain ya, emang petunjuk malaikat insya Allah ya. Nah, alhamdulillah. Nanti Mas, setelah sampai ini jalan, diperias di relasi Madura Mas ya Surabaya pun jalan, insya Allah Raka juga akan siap, akan support. Siap. Contoh ya, pasti dong kita berbicara tentang personal branding. Betul. Bagaimana cara kita mempromosikan produk kita. Jadi Mas, sampean pasti nanti harus wajib norok gule pameran. Buka stand spesial mau nabi sampean dari gule nih. Mumpun jak gebet ya. Asal sampean sudah siap, yaitu portofolionya, meskipun portofolio tidak siap, kita cari klien, nggak ada ruginya di dunia promosi. Norok tang pameran lagi Mas. Norok tang pameran serba sebi manten expo, buka stand di sana. Ini portofolio sudah lengkap sampean. Album-albumnya atau foto-fotonya. Ya udah, duduk di sana. Duduk di pameran, cetak brosur, harganya berapa disiapkan, kita sebar di sana. Di sana nanti calon manten pada datang semua di pameran Raka.
Nah, di situ kesempatan sampai untuk mengangkat brand yang Hulud Decoration. Nanti Tata akan bantu ya untuk mengangkat brand ini. Saya tempel di baliho, di umbul-umbul. Kita akan support nanti, Mas. Terima kasih banyak itu. Saya yakin cepat jalan juga ini, Mas. Amin. Karena kenapa saya nanya ini ke sampean ya? Karena sampean ahlinya. Insya Allah, memang ranahnya sampean. Memang betul, Mas. Pekerjaannya memang di wedding, semua yang berhubungan dengan wedding. Dengan saya dan istri itu emang nol basic, cuma kayak ikut-ikutan aja itu. Tapi itu mungkin istilahnya langkah yang positif, Mas ya. Masukan dari temannya dan akhirnya langsung ditangkap sama sang istri. Bagus. Tapi gitu, Mas, kalau di Madura emang seperti itu. Kayak apa ya? Rokno lah anu norok deh. Anu le ikut gitu. Aduh, ini tapi alhamdulillah ngisi. Ya, alhamdulillah, Mas. Ngisi ini. Maksudnya sudah ada ini, ada yang DP. Wah, luar biasa. Ada yang DP. Ada job. Luar biasa. Alhamdulillah, mungkin dari situ nanti kita itu dioptimalkan, Mas, pesan Raka, Mas. Iya. Jadi ketika besok itu ada ada job, Mas. Tolong dioptimalkan, Mas, servisnya. Siap. Pelayanannya, kemudian juga kualitasnya itu optimalkan. Karena disitulah nanti potensi yang besar untuk itu pameran juga. Ketika itu sudah ilmu bagus, ilmu ini. Ketika itu sudah bagus, Mas, ya, udah bagus pelayanannya, kemudian juga tampilannya bagus. Mumpun, Mas, getuk tular cak rencana, Mas. Getuk tular dari tretan ke tretan sepopo. Kuadiner Hulud juga ganteng. Hulud juga muda, Hulud juga ganteng. Bagus, Mas. Bismillah Mas ya. Bismillah, semoga ketularan rezekinya Mas Raka. Amin, sama-sama. Di bidang wedding. Amin. Sama-sama, Mas. Nah, cukup satu aja dulu, nanti kalau jalan nambah gitu. Betul, Mas. Dan berbagai ukuran ya, Mas. Benar. Berbagai tema juga, Mas. Betul. Itu penting ya tema ya. Jadi ada tema tradisional, ada tema rustic, ada tema modern, banyak istilahnya, Mas. Ya nanti seiring waktu jalan sambil belajar lah sama rekanan juga di sana. Kita ngobrol seperti ini itu ilmu juga loh buat mereka yang lagi merintis bisnis. Betul, edukasi juga ini. Terutama wedding ya. Yes, edukasi. Iya, pasti itu. Betul. Insya Allah mereka semua ini menangkap apa yang kita bicarakan. Ini juga jadi amal jariah buat sampean, Mas, karena ilmu kan ini. Benar. Dan akan selamanya ada di YouTube. Betul. Semoga ya, Mas ya. Amin, siap. Nah, Mas, ngomongin tentang Madura ya. Mas, Madura itu, Mas, selebnya itu glowing, Mas. Mas. Tahu kan sampean? Banyak banget seleb glowing. Nah, dia itu, Mas, pakainya itu ini, Mas. Arta. Ini. Arta. Skincare Arta, Mas. Skincare Arta ini ada face toner, Mas. Ada face cleanser, ada juga day cream, night cream, dan juga ada body serum. Ada sabun badan dan sunblock. Itu intinya lengkap di sini, Mas. Wah. Ini Raka harus pakai juga nih kayaknya, Bos. Ya. Harus, Mas. Dan juga harus masuk juga ke podcast sampean. Ya kan? Alhamdulillah. Siapa tahu. Kan berhubungan. Bener, Mas. Wedding dan perawatan diri itu wajib, loh. Mas. Wajib. Jadi ketika calon manten mau acara nikah ya, mau acara lamaran, ya harus jaga dong kecantikannya, perawatannya. Cowok cewek. Harus pakai Arta ya, bener Mas. Betul, Arta. Bos Arta semangken ya, harus dicatat segera, bisa di appointment janjian, bisa masuk ke podcast Ngupas Manten. Amin. Betul, karena di podcast itu banyak konsumen kan ya. Betul, Mas, apalagi di dunia wedding. Mas. Saya mau nanya lagi. Di podcast sampean ini berarti skincare bebas masuk kan ya? Alhamdulillah bebas, aman, Mas. Aman. Ini juga jalan terbuka buat kalian yang nonton mungkin punya produk skincare. Dan butuh pemasaran, bisa lewat podcastnya Mas Raka, begitu. Dan juga di sini. Betul, Mas. Keren. Selain skincare, menerima apa aja nanti? Insya Allah. Insya Allah kita. Kalau di sini kan random. Benar. Sama, Mas. Insya Allah fokusnya nanti di dunia wedding, Mas. Karena dunia wedding itu juga jelas dan luas ya, Mas ya. Siap. Jadi ketika kita podcast bersama satu narasumber, misalkan sama Prias ya. Nah, di dunia Prias itu misalkan ada vendor catering atau ada vendor dekorasi, Mas, ya, Hulud. Nah, saya berbicara ngobrol bersama Prias nih, sama orang dekorasi, sama orang Prias. Nah, Prias pasti butuh dekorasi, Mas.
Betul. Nah, Hulut ini nanti bisa masuk logonya, Mas, di podcast Ngupas Manten. Acara podcast Ngupas Manten bersama Prias, misalkan Sari Wedding. Ya, oke. Nah, ini juga disponsori oleh Hulut Wedding Dekorasi. Lek butuh dekorasi sing apik, mana bisa sampean butuh kuade si ganteng, harganya terjangkau, tetapi kualitas luar biasa, pakai Hulut Dekorasi dong. Masuk juga ya. Iya. Keren, sejalan kita, Mas ya. Amin amin, semoga amin ya Allah. Bisa sinergi nih ke Mas. Bisa Bismillahirrahmanirrahim. Mas, waduh, waktunya habis. Luar biasa. Padahal kita mau ngobrol-ngobrol lama ini. Insya Allah nanti episode berikutnya, Mas. Mungkin biar gak ngobrol di sini, saya yang ke sana ini. Alhamdulillah. Harusnya juga, saya yang ke sana. Nanti juga di podcast Ngupas Manten, Mas, harus ada Cadu Latif dong di sana, Mas. Siap. Ya, karena ya mewakili Hulut Dekorasi di sana. Istri saya. Iyalah, berdua dong, pasti nanti. Kalau dia lebih paham tentang wedding daripada saya. Masuk, Mas. Siap. Masuk. Nanti kita main-main ke sana. Studionya di mana? Saya ada di Citu, Mas, di Citu Mall Surabaya, di lantai UG, Mas. Siap. Nanti akan main ke sana saya. Ini karena waktunya sudah habis, Mas ya. Terima kasih Mas Raka sudah sama Cadu Latif. Sharing ilmu di Idul Latif Podcast. Mas. Saya mendapatkan pelajaran yang banyak dari sampean, terutama satu, public speaking dan intinya cara menjadi host. Siap, Mas. Nah, kita kan ngobrol lama kan di luar kan ya. Betul, Mas. Tadi sudah saya mendapatkan ilmu banyak dari sampean. Terima kasih sudah main ke sini. Sudah support channel saya, sudah mau memberikan tips and trick buat teman-teman penonton saya yang mungkin lagi merintis bisnis, terutama wedding. Itu bermanfaat sekali buat mereka mungkin. Betul. Dan saya sebaliknya, Mas, matur selangkung sebanyak Cadu Latif ya. Di sisi lain saya juga sebagai penyelenggara pameran wedding, dan saya punya inspirasi buka podcast Ngupas Manten. Ini berkat motivasi dan inspirasi dari Dul Latif Podcast. Sekelangkung sebanyak. Sama-sama belajar ya. Sekelangkung Cadu Latif. Kita tutup podcast ini dengan tung, dua, telok, tutup. Dor.